Halo, selamat datang kembali di obrolan kita. Sesi kita kali ini didukung oleh Infotech. Mereka nih jago banget loh bikin aplikasi canggih berbasis AI. Kalau Anda mungkin lagi butuh solusi AI buat bisnis atau project, langsung aja kontak Infotech ya. Bisa via WhatsApp di 087754031633. Dicatat ya. Oke, nah hari ini kita mau ngobrolin satu fenomena yang cukup menarik ya di dunia kerja teknologi sekarang. Soal gimana perusahaan tech melakukan PHK, tapi caranya tuh lebih senyap, lebih halus, kadang pakai istilah program sukarela. Iya, jadi dari beberapa sumber yang kita lihat, caranya tuh makin cepat dan nggak terlalu bikin heboh kayak dulu. Nah, kita mau coba bedah nih. Kenapa sih kok trennya jadi begini? Terus dampaknya apa buat Anda ya kan? Entah Anda kerja di sana atau cuma ngamatin industrinya. Yuk kita mulai aja. Jadi, mungkin bisa jelasin dulu, apa sih sebenarnya yang dimaksud PHK diam-diam atau sukarela ini? Kok beda sama yang dulu? Oke, jadi gini. Ini beda sama PHK massal yang biasanya diumumin besar-besaran bikin geger gitu ya. Sekarang, perusahaan kayak Google, contohnya, mereka lebih sering nawarin paket pesangon yang menarik. Tujuannya, supaya karyawan mau keluar, tapi kesannya atas kemauan sendiri. Gitu. Istilahnya ada voluntary exit program, ada juga yang nyebut buyout. Oh, jadi intinya ditawarin kompensasi buat resign gitu ya? Iya, persis. Dan ini kayaknya udah jadi semacam norma baru, terutama di tech. Bahkan ada ekonom yang ngira-ngira, mungkin sepertiga dari yang resign di Silicon Valley tahun ini tuh sebenarnya bukan murni sukarela. Tapi ya itu tadi, hasil negosiasi, ditawarin kompensasi. Kenapa ya mereka milih cara ini? Apa untungnya buat perusahaan? Alasan utamanya sih ada beberapa ya. Yang paling jelas pertama soal biaya. Biar lebih hemat lah dalam jangka panjang, ngurangin ongkos operasional. Kedua, banyak perusahaan tech kan lagi geser fokus nih, terutama ke AI, jadi mereka perlu ngerombak komposisi timnya, cari talenta baru. Ketiga, ya ini juga penting, menghindari publisitas negatif. Kan kalau PHK massal rame tuh. Plus, ngurangin resiko hukum juga kalau dibanding pecat paksa. Contohnya Google tadi ya. Paketnya katanya lumayan gede. Iya, Google itu salah satu contoh yang sering disebut. Paketnya bisa cukup signifikan. Gimana tuh detailnya? Kayak apa? Biasanya ada gaji pokok minimal beberapa minggu. Nah, Google itu kabarnya minimal 14 minggu. Terus ada tambahan lagi per tahun masa kerja. Lalu ada juga percepatan pencairan saham. Ini menarik nih. Oh, maksudnya saham perusahaan yang jatahnya karyawan itu bisa dicairin lebih cepat gitu? Betul. Yang mungkin harus nunggu bertahun-tahun bisa jadi langsung cair sebagian atau seluruhnya pas keluar. Plus, biasanya ada jaminan kesehatan juga buat beberapa bulan ke depan. Wah, lumayan juga ya. Dan ini bukan cuma Google kan? Nggak cuma Google, banyak kok. Pemain besar lain yang pakai cara mirip. Microsoft, Amazon, SAP, Verizon juga kabarnya melakukan hal serupa. Menarik. Tapi kalau caranya gini berarti angka PHK yang sebenarnya jadi nggak kelihatan dong ya? Nah, itu dia salah satu efeknya. Jadi agak persamar gitu skala perampingannya. Data kan nunjukin, sampai pertengahan Mei 2025 aja katanya udah ada lebih dari 62.800-an pekerjaan hilang di sektor tech global. Tapi karena banyak yang lewat program sukarela ini, ya dicatatnya sebagai pengunduran diri bukan PHK. Oh gitu. Jadi angka resmi PHK-nya bisa jadi lebih rendah dari kenyataan di lapangan ya? Betul, ini bikin data pasar tenaga kerja jadi, ya bisa dibilang agak bias. Kita tahu ada pengurangan besar, tapi detailnya jadi kurang transparan dibanding dulu. Oke. Itu kan dari sisi perusahaan. Sekarang gimana dampaknya buat karyawan? Buat Anda yang mungkin ditawarin paket kayak gini? Nah, ini dampaknya bisa beda-beda banget tergantung posisi dan pengalaman karyawan. Maksudnya? Kalau Anda misalnya udah senior, pengalamannya banyak, masa kerjanya lama, paket pesangon ini bisa jadi jembatan finansial yang bagus banget. Sambil cari kerja baru, ada dana lumayan. Contoh di Google tadi, kalau kerja 7 tahun, bisa dapat sekitar 90.000 lebih plus saham cair. Itu kan cukup buat beberapa bulan, bahkan lebih. Iya sih. Lumayan buat pegangan ya. Tapi kalau buat yang baru atau junior? Ya, itu dia. Buat yang masa kerjanya belum lama atau levelnya masih junior, ya paketnya tentu nggak akan sebesar itu. Dan yang lebih berat, mereka ini harus langsung terjun lagi ke pasar kerja yang kondisinya lagi
Agak sulit maksudnya. Ya lowongan lagi nggak sebanyak dulu. Data nunjukin lowongan buat software developer aja itu turun sekitar 33% dalam 5 tahun terakhir. Jadi persaingannya makin ketat. Waduh, berat juga ya buat yang junior. Iya, jadi buat yang senior bisa jadi golden handshake, tapi buat yang junior bisa jadi tantangan baru. Oke. Tadi kan disebut alasan perusahaan itu efisiensi sama fokus ke AI. Walaupun bayar pesangonnya gede ya. Betul, dari sisi perusahaan, ini hitung-hitungan strategis. Bayar pesangon di depan, meskipun kelihatan mahal, kayak SAP anggarin 2 miliar euro, Verizon 1,9 miliar dolar, tapi ini sering dianggap lebih hemat dalam jangka panjang daripada misalnya mempertahankan karyawan yang mungkin performanya turun, atau dianggap nggak sesuai lagi sama arah baru perusahaan ke AI. Jadi, uang gaji yang tadinya buat mereka bisa dialihin buat rekrut talenta baru yang lebih mahal. Bisa jadi begitu, terutama buat rekrut talenta AI yang gajinya sekarang lagi tinggi banget. Bisa 40% lebih mahal katanya. Plus, ini lebih aman dari resiko tuntutan hukum dibanding PHK paksa. Kedengarannya kayak solusi bagus ya buat perusahaan. Tapi, apa nggak ada risikonya sama sekali buat mereka pakai cara ini? Oh, pasti ada risikonya. Nggak mungkin nggak ada. Apa aja tuh misalnya? Pertama, risiko kehilangan talenta bagus. Bisa jadi justru karyawan yang paling oke, yang paling pintar yang ngambil tawaran ini. Mereka dapat modal, punya skill, tahu-tahu bikin startup baru yang malah jadi saingan. Itu risiko. Wah, iya juga ya. Terus apa lagi? Kedua, soal biaya kompensasi saham tadi. Kalau banyak yang ambil paket dan sahamnya dipercepat cair, itu bisa bikin pengeluaran perusahaan bengkak di laporan keuangan. Pemegang saham bisa nanya-nanya nanti. Ketiga, ada juga kemungkinan ini spekulasi sih, tapi bisa aja ada karyawan yang sengaja nurunin performa biar dapat tawaran pesangon di gelombang berikutnya. Jadi manajemen performa jadi lebih rumit. Menarik. Ada lagi? Satu lagi mungkin soal regulasi. Kalau nanti pemerintah, kayak di California misalnya, bikin aturan baru yang nuntut transparansi lebih soal program ginian, ya keuntungan dari sisi reputasi bisa jadi berkurang. Oke, jadi kalau kita simpulkan ya, fenomena PHK diam-diam atau sukarela ini udah jadi strategi utama lah ya di tech sekarang. Alasannya buat efisiensi, buat fokus ke AI, dampaknya ke karyawan macam-macam, tergantung senioritas, dan buat perusahaan sendiri ada biaya dan resiko tersembunyi juga. Gitu ya? Iya, kurang lebih begitu rangkumannya. Nah, ada satu hal lagi nih yang mungkin penting buat Anda renungkan ke depan. Apa tuh? Soal masa depan pasar kerja di tech ini. Kayaknya lagi di persimpangan jalan banget. Arahnya nanti sangat tergantung pada 2 faktor kunci. Pertama, seberapa cepat dan seberapa luas sih AI ini diadopsi buat gantiin pekerjaan-pekerjaan yang katakanlah lebih rutin. Kedua, gimana ketersediaan talenta AI yang benar-benar jago? Apakah melimpah atau justru langka? Oh, jadi kalau AI makin canggih dan ahli AI gampang dicari? Ya, kemungkinan kita bakal lihat lebih banyak lagi perampingan model senyap kayak gini. Otomatisasi jalan terus. Tapi kalau sebaliknya, kalau talenta AI susah dicari dan mahal banget? Nah, itu dia pertanyaannya. Bisa jadi ceritanya berbalik. Perusahaan mungkin malah geser fokus dari nawarin paket keluar jadi nawarin paket bertahan. Paket retensi super menarik buat nahan karyawan kunci mereka, terutama yang jago AI. Ini dinamika yang menarik banget buat kita amati ke depan. Wah, iya. Bener juga ya. Jadi belum tentu selamanya bakal kayak gini terus. Oke deh, menarik sekali pembahasannya. Terima kasih banyak udah berbagi insight-nya. Semoga obrolan kita hari ini ngasih pencerahan baru ya buat Anda semua yang dengerin. Sampai jumpa lagi.